Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para asatidz wal asatidzah, para alim ulama atau masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Para hadirin jemaah kajian Mushola An-Nur yang saya hormati, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallamuhu, semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah menjadikan manusia mulia karena berkat ilmu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan diteruskan oleh ulama-ulama pewaris para nabi. Hadirin jemaah yang kami muliakan dan kami hormati, kajian kita kali ini akan membahas tentang ujian, musibah dan solusinya. Mengambil tema ini karena apa? Karena permasalahan pada akhir-akhir ini semakin komplit dan semakin banyak yang menyebar di sekitar kita, di sekitar masyarakat kita. Karena apa? Sebenarnya masalah ujian dan musibah ini ada kemiripan kata, bukan kemiripan kata, kemiripan arti. Arti dari ujian dan musibah sebenarnya kalau dalam kitab tafsir Jalalain itu adalah yang dikatakan musibah kullu ma asa'al mu'min fahuwa musibatun. Setiap sesuatu yang dapat menyusahkan atau yang dapat manusia itu susah, membuat manusia itu tidak senang, membuat manusia itu tidak gembira, itu dikatakan musibah. Sehingga dikatakan alladzina ma'as-sabirin. Siapa yang dikatakan orang-orang yang sabar? Alladzina qalu alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sana dijelaskan, nanti akan kita bahas tentang ayat ini satu persatu dan kita membahas tentang ujian dan musibah terlebih dahulu. Kalau musibah dan ujian sebenarnya arti yang sebenarnya adalah tadi itu, sesuatu yang dapat membuat orang itu tidak senang, membuat orang itu susah, itu dikatakan musibah. Tapi fokusnya agak berbeda. Kalau ujian itu terkadang membuat orang tidak nyaman dan juga membuat orang itu nyaman. Terkadang membuat orang itu jelek, terkadang membuat itu baik. Contoh, kalau ujian itu orang dikasih pangkat yang tinggi, itu ujian juga bagi mereka. Orang dikasih tidak dikasih jabatan, bahkan dihina oleh orang lain, itu juga ujian bagi mereka. Bagaimana kita mengambilnya nanti dan bagaimana kita menyikapi terhadap semua itu yang terjadi. Kalau musibah, fokusnya memang sesuatu yang tidak menyenangkan seseorang, artinya sesuatu yang tidak baik. Perbedaannya hanya beda fokusnya saja. Kalau ujian itu bisa menjadi orang tinggi jabatannya, menjadi orang baik, dan juga bisa menjadi orang tidak baik, dihina oleh orang, naik pangkatnya, itu dikatakan ujian. Fokusnya berbeda. Kalau musibah, ya orang yang membuat orang susah, itu dikatakan musibah. Nah, yang dibuat musibah bentuknya seperti apa? Semua orang hidup ini pasti memiliki masalah dan musibah untuk menguji keimanan mereka. Semuanya pasti mengalaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyyiris sabirin. Walanabluwannakum, kita kaji satu persatu ayat ini. Walanabluwannakum,
menggunakan lam itu tidak fungsinya untuk taukid, menguatkan. Dan juga ada nun tasdid walana buluwannakum, itu fungsinya juga untuk litaukid, untuk menguatkan juga. Sehingga Allah berfirman di sini menggunakan dua taukid yang artinya kita semua pasti akan dicoba dan diberi masalah dan diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu. Karena apa? Karena di sini ada dua taukid. Walana buluwannakum, ada dua taukid, dan kami akan benar-benar akan menguji kalian semua, kata Allah. Bisyai'in, dengan sesuatu. Berupa apa? Satu persatu kita bahas. Bisyai'in minal khawf, rasa khawatir, rasa takut, rasa takut kehilangan, rasa takut mati dan lain sebagainya. Kalau yang bapak semisal takut anak dan istrinya mati, kalau yang ibu takut suami dan anaknya mati, kalau yang anak takut bapak dan mbahnya mati. Rasa takut seperti ini harus dibuang. Orang yang punya harta semisal takut HP-nya hilang, ini HP bagus-bagus dijual kemana-mana, dibeli terbaik di dunia. Ma, pesan ke mamanya, ma, ini HP saya yang terbaik loh. Nanti kalau saya mati dibawa ke dalam kubur ya. Kalau mama kangen telepon saya, takut dulu. Saking sayangnya sama HP, semuanya akan hancur. Semuanya akan hancur. Nah, rasa khawatir yang seperti itu, baik itu berupa harta, baik itu berupa manusia yang takut kehilangan bagi kita, akan mengalami cobaan seperti itu. Rasa takut yang pertama. Yang kedua, minal khaufi wal ju', orang itu akan mengalami kelaparan. Mengalami kelaparan sekaya apapun, terkadang dalam satu hari atau 2 hari dia pasti tidak menemukan makanan. Kelaparan semisal ini makna dari teks ayat tersebut. Kalau secara kontekstualnya bisa melebar nanti. Ini secara teksnya minal ju', akan merasa kelaparan, mencari makan tidak dapat. Ya nanti bisa ke masjid, nah terkadang di masjid ada, pada hari itu tidak ada. Itu memang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tadi itu walana pasti akan mencoba kalian semua. Minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali, dan akan berkurang dari harta itu. Makna teksnya adalah berkurang. Makna kontekstualnya itu adalah akan kehilangan hartanya. Yang punya mobil dalam waktu sekejap Allah bisa mencabutnya. Bisa terjadi tabrakan, padahal tabrakan itu tidak diharapkan oleh kita. Karena apa? Karena hal itu sesuatu yang dapat menyusahkan kepada kita. Dan ini merupakan musibah. Jadi yang punya harta, punya rumah besar, dalam waktu sekejap bisa hilang. Caranya bagaimana? Caranya banyak. Bisa terjadi kebakaran dan lain sebagainya. Kalau yang jadi pejabat politik semisal bisa kena KPK dan lain sebagainya. Pokoknya yang namanya harta dunia fana, akan hilang dalam waktu sekejap. Intinya kita harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti solusinya akan saya jelaskan juga. Ini yang ketiga, wa naqsim minal amwali. Yang keempat, wal anfusi. Ini diantarkan ke wa naqsim minal anfusi, maksudnya seperti itu. Diantarkan kepada amwal tadi, wa naqsim minal amwali wal anfusi, dan dia akan kehilangan orang yang dia cintai. Maksudnya anfus itu kan seseorang bisa saja bapaknya meninggal, bisa saja anaknya meninggal, bisa saja istrinya meninggal, bisa saja cucunya meninggal. Itu bisa dihilangkan oleh Allah. Dan ini merupakan musibah yang pasti akan terjadi kepada kita. Pasti akan terjadi kepada kita. Tadi 4, terus yang kelima, wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarut, buah-buahan. Manateknya adalah buah-buahan. Yang petani jagung, petani padi itu akan diambil oleh Allah. Padinya dimakan hama, habis semua.
Itu cobaan bagi mereka. Ini makna teknya. Secara kontekstualnya bisa saja orang tersebut bisa di PHK dari pekerjaannya. As-samarot itu bisa bermakna tekstual, bisa bermakna kontekstual. Jadi kontekstualnya dia hilang pekerjaan, dia hilang perusahaannya dan lain sebagainya. Pokok yang membuatkan mendatangkan pundi-pundi harta itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna wa naqsim minas samarot. Jadi wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarot, diaturkan semua itu, dikembalikan semua. Nah, sekarang solusinya dari semua cobaan-cobaan itu, Allah memberikan solusi di ayat terakhirnya, yaitu wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya apa? Solusi dari semua masalah yang telah kita timpakan kepada kita, yang ditimpakan kepada kita adalah sabar. Sabar. Kita merasa takut mati, takut dan lain sebagainya. Karena kata Nabi, penyakit yang paling bahaya menimpa umatku nanti di akhir zaman adalah penyakit wahan. Wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, sangat cinta kepada dunia, wa karahiyatul maut, dan takut mati. Menumpuk harta terus itu. Ini penyakit yang paling besar nanti di akhir zaman, kata Nabi Muhammad SAW. Penyakit wahan. Apa penyakit wahan itu, wahai Rasulullah? Kata sahabat, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sangat cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Sehingga akhir-akhir ini, terutama di sekarang bukan hanya di perkotaan, di perdesaan, orang itu sudah mulai individualis dan materialistis. Individualis dan materialistis. Pokok menguntungkan kepada saya akan saya kerjakan. Saya tidak memikirkan saudara, sahabat dan lain sebagainya. Itu bahaya itu. Karena pikirannya adalah harta. Itu masuk kepada penyakit sebenarnya, penyakit yang sangat bahaya, yaitu hubbud dunya. Cinta terhadap dunia, kalau itu mau takut mati. Orang pegang parang begini sudah takut sebenarnya. Padahal parangnya untuk apa? Untuk lepas itu yang di sana. Dukun-dukun itu melihatnya sudah takut tabrakan dan lain sebagainya. Padahal kalau sudah dipastikan oleh Allah, sudah takdirnya, tabrakan kapanpun saja akan terjadi. Pokoknya intinya kita hati-hati. Jadi ada 5 tadi musibah yang akan menimpa kita, solusinya adalah sabar. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira wahai Muhammad as-sabirin, kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah orang-orang yang sabar. Ketika tertimpa musibah kepada orang tersebut, qalu, mereka berkata, inna lillahi, sesungguhnya saya milik Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah. Semuanya yang kita miliki itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Orang-orang yang seperti itu diteruskan dalam ayat ini, ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika alaihim shalawatun, dan mereka itu orang-orang yang seperti itu tadi, diberi cobaan, diberi ujian, diberi musibah, yang intinya mereka itu sabar dan berkata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan sholawatun min rabbihim. Maksudnya sholawatnya Allah kepada hambanya itu adalah maghfuratun, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengkajinya itu nanti, permasalahan yang menimpa kita itu bisa saja ujian, cobaan, bisa saja musibah. Tergantung kita yang menilainya. Kalau kita orang yang sangat bermaksiat kepada Allah, itu bukan
Cobaan namanya, bukan ujian. Kita pekerjaannya maksiat tiap hari, terus nanti terkena musibah. Oh, ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ujian, itu musibah. Musibah kepada kita. Karena apa? Karena kita karena Allah itu masih sayang kepada kita dan diperingatkan dengan musibah yang telah menimpa kita, agar supaya kita tidak selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih diingatkan, kalau kita ingat, alhamdulillah, kan seperti itu. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah, dan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini selesai. Artinya orang-orang tersebut, orang yang hidup di muka bumi, akan diuji, akan dicoba, dan akan diberikan permasalahan atau musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti tergantung kita menyikapi bagaimana menyikapi terhadap permasalahan-permasalahan atau musibah-musibah atau ujian-ujian dan cobaan-cobaan itu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita harus menghadapi dengan cara yang sabar. Ini adalah solusi yang terbaik, dan itu diberikan oleh Allah yang dipesankan dalam Al-Quran. Wabasyiris sabirin, solusinya hanya sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta tolonglah kalian semua bis-sabri was-shalah, dengan cara sabar dan sholat. Jadi kalau hanya sabar terus tidak sholat, bagaimana? Kan begitu. Kalau mau minta tolong bis-sabri was-shalah. Karena apa kalau dikatakan sabar dulu di sana? Karena terkadang orang itu istiqomah sholatnya, minta kepada Allah tiap malam, terkadang tidak dikabulkan pada waktu itu juga. Salahnya apa? Harus sabar dulu. Kalau doa kita tidak dimakbul oleh Allah pada hari ini, mungkin hari esok. Kalau tidak hari esok, mungkin hari-hari selanjutnya. Bisa seperti itu. Dan bahkan Allah itu sudah berjanji akan menerima semua doa yang telah diminta oleh hamba-Nya. Kalau tidak dipenuhi di dunia, waktu di dunia, akan dipenuhi nanti di akhirat. Jadi tidak ada ruginya kita minta kepada Allah. Yang rugi itu kita kalau minta kepada sesama manusia. Kalau tidak dikasih, kita akan kecewa. Tapi kalau minta kepada Allah, kita pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun waktunya itu terkadang tidak sesuai dengan harapan kita. Seperti itu. Nah, sekarang fokus lagi kepada tujuan diadakannya ujian, cobaan dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk melihat kadar keimanan kita. Kita diuji itu adalah untuk melihat kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa besar keimanan kita kepada Allah, maka nanti bisa dilihat dalam ujian tersebut. Ada poin-poin yang harus kita lihat dalam ujian atau musibah yang diberikan Allah kepada kita. Poin yang pertama, kita bisa merubah diri kita asalkan kita mau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah terhadap sesuatu yang terjadi dalam suatu kaum kecuali dia mau berubahnya sendiri. Kalau sudah diberi beberapa cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia tidak mau berubah, ya tanggung sendiri. Karena apa? Karena diberi ujian dan cobaan itu agar supaya kita bisa mengevaluasi diri kita. Kita ini orang baik apa tidak? Kita harus bisa untuk merubah diri kita kepada arah yang lebih baik dari hari ke hari. Sekarang baik, besok lebih baik, dan gitu seterusnya. Itu untuk mengevaluasi diri kita. Poin yang pertama. Poin yang kedua, hikmah dari adanya musibah ini adalah sesuatu kebaikan di balik sesuatu yang tidak kita sukai. Siapa yang senang diberi cobaan? Kan tidak senang.
Siapa yang senang diberi cobaan? Tidak senang. Tapi itu yang terbaik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi sesuatu yang kita senangi, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, boleh jadi sesuatu yang tidak kita senangi wa huwa khairun lakum, itu yang terbaik menurut Allah kepada kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, dan boleh jadi sesuatu yang sangat kita senangi itu yang terburuk menurut Allah kepada kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, sedangkan Allah yang mengetahui, wa antum la ta'lamun, kalian semua tidak mengetahui. Artinya apa? Allah itu mengetahui kepada diri kita melebihi dari kita sendiri mengetahui terhadap diri kita. Allah itu lebih mengetahui kepada diri kita melebihi diri kita mengetahui terhadap diri kita. Jadi kalau diberi cobaan pun ini tidak baik kepada saya, padahal menurut Allah itu yang terbaik, kebaikan yang tertunda. Seperti itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu, intinya wallahu ya'lam, Allah mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian semua tidak mengetahui. Artinya di sini Allah lebih mengetahui diri kita terhadap Allah mengetahui terhadap diri kita melebihi diri kita mengetahui terhadap diri kita sendiri. Intinya di sana. Poin yang kedua. Poin yang ketiga, orang yang dikasih cobaan itu pasti bisa melaluinya, pasti bisa melaksanakannya, pasti mampu untuk melaksanakannya. Allah mengasih cobaan, semisal rumah terbakar, itu sesuatu hal yang besar menurut kita ini. Tapi kalau itu diberikan kepada kita, itulah yang kita mampu untuk menghadapi cobaan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah itu tidak akan memberikan sesuatu kepada hambanya yang hambanya itu tidak mampu. Sesuai dengan firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Pasti setiap sesuatu cobaan, permasalahan, ujian dan lain sebagainya yang diberikan kepada kita, pasti kita bisa melaksanakannya. Mobil kita hilang diambil maling, semisal mobil kita hilang diambil maling. Nah, kita yang paling kuat itu yang diberikan kepada kita melebihi dari orang lain. Kalau orang lain dikasih cobaan seperti itu mungkin tidak kuat, tapi kita yang kuat, sehingga oleh Allah cobaan itu diberikan kepada kita. Oleh karena itu kita pasti mampu untuk menghadapi cobaan itu. Pasti mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kadar kemampuannya, kecuali dengan kadar kemampuannya. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, kesulitan itu pasti bersamaan dengan kegembiraan atau kesenangan. Allah Ta'ala berfirman, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al, sesungguhnya. Di sini sama seperti yang tadi, wala nabluwannakum, ada dua taukid. Inna ini adalah taukid untuk menguatkan, diulangi dua kali. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra, diulangi dua kali. Itu merupakan taukid kalau dalam ilmu nahwunya. Diulangi dua kali merupakan taukid. Artinya apa? Artinya setiap kesulitan itu pasti nanti akhirnya akan ada kegembiraan, dibalas dengan kesenangan dan kegembiraan oleh Allah. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan. Diulangi lagi, wa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya
bersamaan dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan. Artinya kita pasti menghadapi seperti itu. Coba kita lihat orang yang paling mulia, semisal seorang nabi, seorang rasul, yaitu Nabi Ayub yang diberi cobaan beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala. Senangnya 20 tahun dia dikasih sakit yang terburuk menurut manusia pada waktu itu. Luka, bau dan lain sebagainya. Hartanya, dia termasuk orang kaya, hartanya hilang pada waktu itu juga. Memiliki anak 12 orang, 12 orang itu mati semuanya diambil oleh Allah. Itu cobaan yang terberat yang dihadapi oleh Nabi Ayub. Oleh istrinya, kalau orang sekarang Mas kan seorang nabi, seorang rasul, mintalah kepada Allah, Allah pasti mengabulkan. Minta penyakitnya disembuhkan dan semua haibah dan kejayaan itu dikembalikan. Jawab Nabi Ayub, kita dulu dikasih kesenangan oleh Allah berapa tahun? 20 tahun, kata istrinya. Sekarang kita dikasih susah oleh Allah berapa tahun? 7 tahun. Berarti masih kurang 13 tahun. Kalau kesenangan itu sudah sama dengan kesusahan yang kita hadapi, baru nanti kita akan minta. Itu seorang nabi, tidak minta pada pasti mampu. Itu seorang nabi, seorang rasul. Kita dikasih cobaan yang sedikit, belum. Dikasih cobaan sedikit, belum. Dikasih cobaan sedikit, belum. Dikasih ujian sedikit, belum. Seorang nabi, seorang rasul dikasih cobaan selama 7 tahun, anaknya 12 mati semua, dia sakit selama 7 tahun, hartanya yang asalnya orang kaya habis semuanya diambil oleh Allah. Tidak mengeluh dan tidak meminta agar dihilangkan itu, tidak meminta beliau. Itu adalah cobaan terhadap nabi. Banyak contoh-contoh cerita-cerita terdahulu yang dihadapi oleh para ulama salaf, para ulama salaf, para ulama terdahulu, para nabi dan lain sebagainya. Banyak cobaan yang dihadapi oleh mereka. Tapi kalau diceritakan sekarang agak panjang semuanya. Ya. Kayaknya ini sudah ada yang ngantuk. Gitu. Ya, tapi kan ini sudah dipahamkan. Satu poin lagi, hikmah dari ujian dan cobaan itu, orang yang menghadapi cobaan dengan baik, insya Allah termasuk orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan solusi terhadap semua permasalahannya. Jadi begini, bukan orang yang tidak takwa itu tidak akan dikasih solusi oleh Allah, tapi kalau orang yang takwa itu solusinya dipermudah oleh Allah. Orang yang tidak takwa kepada Allah dikasih solusi juga, tapi agak diperberat sedikit. Tapi agak diperberat, artinya agak diulur, agak sulit, jalannya begini, masih ada lika-liku lah kalau orang yang tidak takwa. Tapi kalau orang yang takwa, Allah sendiri yang akan membimbing untuk menghadapi ujian yang berat itu. Allah sendiri yang membimbing agar supaya orang tersebut mendapatkan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Orang yang takwa seperti itu. Bisa dipaham ya, ada 5 poin. Yang pertama, merubah diri kita asalkan kita mau. Yang kedua, kebaikan dibalik keburukan yang kita hadapi, sesuatu yang tidak disukai. Yang nomor 3, kita pasti mampu untuk menghadapi. Yang nomor 4, di balik kesusahan pasti ada kegembiraan. Dan yang nomor 5, insya Allah orang-orang yang bisa menghadapi ujian dan cobaan dengan baik termasuk orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Masih ada pertanyaan? Musibah. Yang pertama, apakah boleh menggabungkan madhab dalam ibadah? Yang nomor 2, musibah
dan istidrak apa bedanya? Apakah boleh menggabungkan madhab dalam ibadah? Ini kalau dalam fikih itu dikenal dengan kata talfiq, menggabungkan satu ibadah dengan ibadah yang lain menggunakan madhab yang berbeda. Kalau dalam satu ibadah, rangkaian satu ibadah itu tidak diperbolehkan. Dalam satu rangkaian ibadah itu tidak diperbolehkan. Contohnya wudhu dengan sholat itu masih dalam rangkaian. Wudhunya ikut Imam Abu Hanifah, terus sholatnya ikut Imam Syafi'i. Itu masih dalam rangkaian satu ibadah. Sehingga itu dikatakan talfiq yang tidak diperbolehkan oleh ulama. Contoh, kalau memegang istri menurut Imam Syafi'i itu batal. Kalau menurut Imam Abu Hanifah ada yang mengatakan itu tidak batal asalkan tidak sahwan. Oh, ikut yang ini ikut Imam Abu Hanifah saja atau Imam Malik karena lebih mudah. Kalau Imam Syafi'i sulit itu batal karena malas yang mengambil wudu. Itu mempermudah dalam ibadah untuk mengikuti beberapa mazhab itu tidak diperbolehkan. Yang dalam fikih itu dikenal dengan kata talfiq, menggabungkan satu ibadah dengan beberapa mazhab. Kalau satu rangkaian tidak diperbolehkan. Kalau berbeda seperti puasanya ikut Imam Abu Hanifah, sholatnya ikut Imam Syafi'i, itu tidak ada permasalahan. Itu lain ibadah namanya, lain rangkaian ibadahnya antara sholat dengan puasa. Yang tidak diperbolehkan itu satu rangkaian ibadah, itu tidak diperbolehkan. Terus musibah dan istidrak. Nah, ini ada perbedaannya begini. Kalau musibah tadi kan luma asal mu'min bahwa musibah itu setiap sesuatu yang dapat menyusahkan seseorang itu dikatakan musibah. Terus cara menghadapi yang apa? Kalau istidrak ini begini, kita diberi orang bukan ahli ibadah, terus dia kerjanya maksiat terus, tapi pangkatnya dinaikkan oleh Allah, hartanya selalu bertambah. Itu istidrak. Istidrak itu kalau bahasa Indonesianya apa? Kalau bahasa Maduranya itu esolak gitu, esolak. Kalau bahasa Indonesianya apa? Tutup Apa? Dibulu. Ya itulah. Artinya kalau bahasa Maduranya itu esolak, dikasih semua, sudah diambil semua. Padahal kalau masalah itu asalkan orang manusia itu hidup atau makhluk itu pasti akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kerjanya hanya melakukan maksiat atau orang kafir itu dikasih kemuliaan oleh Allah dengan kejelasan. Orang Yahudi itu cerdas, sampai seorang nabi juga didebati oleh orang Yahudi. Seorang nabi didebati karena cerdas. Sampai sekarang orang-orang Yahudi itu cerdas. Memang dikasih keistimewaan oleh Allah itu. Itu istidrak, apa itu pemberian saja oleh Allah. Istidrak kalau orang selalu berlaku maksiat tapi diberi kenyamanan oleh Allah, itu namanya istidrak. Tergantung kita yang menghadapi. Kita ini termasuk orang yang takwa kepada Allah apa tidak? Tergantung kita. Kita yang merasakan, bukan orang lain. Kita yang merasakan. Itu perbedaannya. Saya Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, daran bahtera kita hidup itu kan kita lulus dari suatu cobaan musibah. Kalau kita mengacu kepada para ulama ataupun para waliullah, kita minta tipsnya gini, bagaimana kita itu bisa sabar, yang utama. Terus yang kedua bisa ikhlas, yang ketiga legowo.
Jadi yang ketiga itu agak berat bagi manusia untuk kita laksanakan. Mohon untuk pengertiannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan yang agak bagus ini dari Pak Ustadz ini. Jadi tip kita agar supaya bisa legowo, bisa ikhlas, terus Sabar. Tipnya itu bagaimana? Kan begini terkadang. Ya kalau bukan kita yang terkena musibah, bisa sabar ya sabar kepada orang lain. Tapi kalau kita sendiri, terkadang kita tidak sabar kan seperti itu. Nah itu tipnya bagaimana? Caranya itu bagaimana? Caranya itu adalah yang pertama, kita harus iman yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kepercayaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tersebut keimanannya tinggi kepada Allah, percayanya tinggi kepada Allah, insya Allah akan bisa menghadapi semua cobaan yang diberikan oleh Allah. Karena kalau orang beriman tersebut dikasih cobaan apapun, oh ini semuanya dari Allah, oh ini semuanya milik Allah. Orang beriman seperti itu. Ditambah lagi dengan takwa. Takwa dengan iman ini berbeda. Kalau iman itu adalah kepercayaan kita kepada Allah, bisa diekspresikan dengan 3 perkara: diucapkan dengan lisan, dipercayakan dengan hati, diekspresikan dengan ibadah oleh badan kita. Itu iman, kepercayaan. Tapi kalau takwa kepada Allah, takwa itu adalah imtitsalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Tip yang paling gitu untuk menghadapi semua cobaan, ujian, musibah dan lain sebagainya, itu adalah keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena semua yang terjadi ini pasti tidak lepas dari skenario yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdirnya sudah begitu. Bahkan mulai dari kita berada di dalam kandungan ibu kita, baru berumur 4 bulan, sudah dimasukkan 4 perkara. Yang pertama, amalnya, perbuatan kita akan berbuat baik dan lain sebagainya, sudah dimasukkan semuanya, termasuk ajalnya, termasuk rezekinya. Dan ada 4 itu: rezeki, amal, rezeki, ajal, terus sakit itu menjadi orang yang terbaik atau tidak. Sakit itu sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tip yang paling gitu, yang pertama. Terus yang kedua kita itu harus bisa legowo tadi itu. Kalau mau ikhlasnya harus jadi orang yang legowo, menerima terhadap apa adanya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu suatu kebaikan kepada kita ataupun suatu yang bukan terbaik untuk kita, tapi Allah yang mengetahui tadi itu pembagian. Begitu ya Pak Ustaz, tipnya dari saya. Ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang akhir-akhir ini di rezim ini memang ulama-ulama lagi diikat, misalnya dipantau terus sama kalau kamu bisa berdiri. Apakah itu termasuk ujian daripada Allah atau musibah? Seperti itu. Intinya ulama ini pantauan ketika sudah sampai silakan dulu. Itu apa yang termasuk takdir atau musibah? Ya, kalau berbicara takdir itu sebenarnya sudah takdir. Tapi ini masalah takdir sebenarnya. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mulai dari dulu walan tardu, tidak akan pernah. Ini kalau dalam ilmu nahwunya lam dengan elam itu berbeda. Kalau elam atau lam itu tidak sampai kapan
saja. La, jangan kerjakan itu. La taf'al, jangan kerjakan itu. Tapi kalau menggunakan lan itu berbeda dengan la. La taf'al, jangan kerjakan itu. Bisa saja besok bisa berubah, if'al, bisa kerjakan itu. Tapi kalau sudah mengatakan lan taf'al, lan taf'ala, jangan kerjakan itu. Kalau sudah mengatakan lan, itu selama-lamanya jangan kerjakan itu. Sama dengan ini, walan tardo angkal yahudu, Allah menggunakan lan di sana. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro. Orang Yahudi dan orang Nasrani lan tardo, tidak akan ridho angka terhadap Allah Muhammad. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu ikut agama kamu wahai Muhammad. Muhammad sudah tidak ada, maka pewaris Nabi Muhammad sekarang yang dikejar-kejar oleh mereka. Pantauan ini sudah takdirnya memang seperti itu, dan sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya orang Yahudi itu akan menghancurkan kita, terutama para ulama kita, agar supaya agama Islam tidak ada di muka bumi ini. Walantarto, sehingga mereka atau kita semuanya itu masuk terhadap agama mereka, masuk kepada agama mereka, baru mereka akan ridho. Tapi itu tidak akan terjadi, sehingga Allah mengatakan kata Allah, walantarto angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Dipantau terus sampai sekarang bagaimana cara menghancurkan Islam dari dalam, dengan mengadakan adu domba dan lain sebagainya, sampai sekarang tidak selesai seperti itu. Kita sebagai orang akademisi harus bisa menghadapi persoalan-persoalan seperti itu dengan gitu, agar supaya tidak terpancing juga dengan adu domba itu. Karena pasti ada promotornya, pasti ada produsernya itu yang membuat adu domba itu, agar supaya umat Islam ini pecah dari dalam. Kalau sudah pecah, maka hancur Islam sampai ke akar-akarnya, seperti itu. Jadi kalau bisa hablum minallah wa hablum minannas itu kita sambung terus, walaupun kita beda ormas, walaupun kita beda pemahaman sedikit kan, terkadang antara kuno tidak kuno itu kan masalah kuliah. Sudah saat sekarang ini jangan dipermasalahkan masalah seperti itu. Masalah kuliah itu tidak ada perbedaan yang mendasar, yang berbeda seperti dalam iman dan lain sebagainya. Kalau masalah kuliah itu tidak berbeda. Ya, silakan Ustaz. Gitu ya Ustaz ya. Jadi walantarto, orang Yahudi itu sampai kalaupun akan memantau kita dan akan mengadu domba kita. Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkait dengan yang disampaikan Ustadz, bahwasanya kita kan harus istilahnya pada saat ada masalah harus berusaha untuk mencari solusi, karena Allah tidak akan merubah tadi ya nasib suatu kaum kalau kaum tersebut tidak mau berubah. Cuma yang tadi yang terngiang-ngiang di pikiran saya pada saat ada kebakaran, artinya solusi itu kan juga harus sesuai dengan ajaran Islam, tidak boleh menyimpang. Misalkan ini satu solusi, misalkan rasa khawatir, misalkan rumah kita atau mobil kita ada musibah nantinya, sehingga orang itu memproteksi diri dengan adanya asuransi. Bagaimana menurut Ustadz? Apakah itu diperkenankan atau gimana? Apakah termasuk gambling atau bagaimana masalah asuransi ini? Lalu yang kedua, yang terkait ini kan bulan Muharram Ustadz. Dalam beberapa kisah itu kan disampaikan banyak kejadian yang terjadi pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, seperti Nabi Nuh yang selamat naik perahu pada saat ada banjir bandang. Lalu ada lagi Nabi Yunus yang bisa keluar dari ikan nun, ya seperti itu. Kisah-kisahnya kan 10 Muharram Ustaz. Padahal tahun Hijriah itu kan datang pada saat Nabi Muhammad
bagaimana kisah-kisah yang kemarin itu kok bisa tahu itu tanggal 10 Muharram? Paham maksud Ustaz nggih? Ya. Oke. Lalu yang ketiga Ustaz. Yang ketiga Ustaz. Ada empat posisi di mana kita kan disunahkan dalam sholat itu mengangkat tangan kita. Takbiratul ihram, mau rukuk, i'tidal, duduk setelah tahiyat awal kan gitu. Pada saat kita itu masbuk, lalu kita ikut imam. Pada saat itu imam tahiyat awal Ustaz. Jadi kita sudah ketinggalan satu ya. Kita mau ke rakaat kedua. Umpamanya kita 4 rakaat ini. Rakaat pertama ketinggalan. Kita masuk ke rakaat kedua. Apakah yang dinamakan tahiyat awal bagi orang masbuk itu apakah yang tahiyat awalnya imam atau gimana Ustaz? Yang disunahkan untuk mengangkat tangan setelah tahiyat awal itu. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama asuransi. Asuransi ini sebenarnya sudah dibahas dalam Usul Masail oleh PBNU juga oleh MUI, sudah dibahas karena asuransi itu dulu tidak sesuai dengan syariah, sehingga Kiai Ma'ruf Amin pada waktu itu yang menjadi MUI memerintahkan komisi fatwanya untuk mengkaji terkait dengan asuransi. Ternyata ada penyimpangan di sana. Sekarang itu sudah dibetulkan, sudah ada asuransi yang sesuai dengan syariah. Jadi tidak sesuainya itu karena begini, memungut biaya itu untuk semisal saya yang harus bayar 1 juta. Kalau memang niat kita untuk menyelamatkan diri kita itu sudah tidak sesuai itu. Tapi kalau kita membayarnya untuk membantu orang lain, nanti ternyata kita yang kena, sehingga kita yang menggunakan asuransi itu tidak dipermasalahkan. Tergantung pemberian dari kitanya itu sudah dibahas oleh MUI, sudah masuk TV dulu juga, PBNU juga sudah membahas. Tergantung dari kitanya itu yang memberikan. Jadi membantunya itu untuk membantu orang lain, memberikan kita itu untuk memberikan orang lain, membantu orang lain. Kita memberi uang 100.000 tiap bulan. Sekarang BPJS itu kan naik, asuransi juga ya kan. Nah itu diberikan kepada orang lain 100.000 untuk membantu orang lain, bukan untuk kita sebenarnya. Tapi kalau untuk kita dihitung tabungan itu tidak boleh digunakan oleh pemerintah untuk membayar orang-orang yang sakit selain kita. Tapi kalau niatnya kita itu untuk membantu orang lain, itu tidak dipermasalahkan. Banyak syarat-syaratnya itu sebenarnya saya tidak ingat satu persatu. Diantaranya itu nanti bisa dibuka di websitenya MUI tentang asuransi yang bersyariah itu bentuknya seperti apa. Sudah dibahas soalnya, PBNU sudah membahas, terus MUI sudah membahas. Itu terkait asuransi. Kalau mengharap dibantu tidak bisa. Gimana? Mengharap dibantu. Mengharap dibantu. Ya, misalkan saya kasih urunan ini, misalkan 160.000 per bulan. Barangkali nanti suatu saat saya sakit atau suatu saat saya ada musibah, maka saya bisa mengambil manfaat dari uang saya itu. Uang saya yang telah saya. Nah itu kalau seperti itu boleh, Ustaz. Boleh, itu mengharap bantu. Kalau yang tidak boleh itu dianggap tabungan oleh kita, dianggap tabungan sehingga itu digunakan untuk orang lain. Terkadang seperti itu, dulu kan seperti itu, sehingga tidak diperbolehkan. Jadi asuransi yang seperti itu kan sekarang ada. Contoh ketenaga kerjaan 68.000 yang bayar, 40.000-nya untuk tabungan, 20.000-nya untuk hari tua, jaminan hari tua, terus yang 8.000 untuk administrasi. Itu kalau dalam syariah harus dijelaskan itu. Tidak boleh global seperti itu. Kalau global itu
melanggar syariat. Kalau yang dalam fikih itu kan yang dibahas fisul bil artinya. Fisul bil artinya. Jadi antara bank syariah dengan bank konvensional itu yang berbeda dalam segi akadnya saja. Kalau keuntungan terkadang yang syariah itu lebih besar. Tapi karena akadnya itu disesuaikan fisul bil arti. Jadi asalkan syarat-syarat yang tidak diperbolehkan dalam Islam itu tidak disebutkan dalam akad, itu boleh. Kalau berbicara fikihnya, kalau berbicara tasawufnya beda lagi nanti. Gitu. Kalau masalah fikihnya seperti itu, asalkan tidak disebutkan dalam akad, itu tidak dipermasalahkan. Fisul bil artinya yang dipermasalahkan dalam fikih. Kalau tasawuf masalah hati yang dibahas, tasawuf masalah hati. Jadi beda fokus. Kalau tasawuf nanti membahas hati, kalau fikih itu membahas tentang akad-akad atau ekspresi kita terkait dengan ibadah dan lain sebagainya. Itu diubah. Ya, Ustaz. Terus yang nomor 2, 10 Muharram. 10 Muharram. Yang ditanyakan bagaimana tahu kok? Oh iya, tanggal 10 Muharram. ya begini. Dulu kan Muharram itu kan masuk Hijriyah. Hijriyahnya dihitung pada Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu Hijriyah. Dan Muharram orang mengertikan itu seperti itu juga. Hijrah. Padahal dulu sebelum itu juga ada kalender yang sebelumnya yang disesuaikan dengan Muharram. Ini saya pernah membaca juga itu dalam buletin Sidogiri, tapi agak lupa. Kalau dilanjutkan ini saya kurang paham karena ini terkait dengan sejarah. Seingat saya itu nanti bisa dicek lagi ya Ustaz. Bisa dicek lagi. Nanti kalau semisal ada waktu kesini lagi, bisa saya jawabkan lebih detail itu. Kalau di buletin Sidogiri itu tidak seberapa banyak poinnya sebenarnya, itu terkait dengan sejarah. Jadi sejarahnya itu yang seingat saya, bulan-bulan sebelumnya itu memang ada bulan walaupun tidak dinamakan Hijriyah, tapi bulan-bulannya itu sama Muharram itu, tapi dihitungnya kalender Hijriyah itu mulai dari hijrahnya Nabi. Tapi untuk nama-nama itu sudah ada dari dulu. Tapi kalendernya saja. Nanti bisa dicek lagi, ini takut saya keliru. Saya ingatnya seperti itu, bisa dicek lagi. Ya, gitu ya Ustaz. Terus yang ketiga Ustaz? Yang tadi mengangkat tangan setelah tahiyat awal pada saat kita sholat masbuk. Ya, begini. Yang namanya masbuk itu kalau dalam fikih kan harus ikut imam. Imam sujud, ya kita harus ikut sujud. Allah Akbar. Nututi imam sujud harus sujud, itu masbuk. Tidak mengikuti dari awal rakaat pertama, rakaat kedua, ya nututi rakaat kedua. Nah, untuk mengangkat tangan, kalau masalah hitungnya ini nanti tahiyat kedua kita Ustaz yang dihitung. Itu dikatakan tahiyat awal bagi kita. Tapi karena itu merupakan tahiyat awal dari imam, kita juga disebutkan itu Ustaz. Karena yang namanya makmum ini harus ikut di imam. Jadi itu dihitung tahiyat awal bagi imam dan makmumnya pada waktu itu. Kalau masalah ngangkat tangannya sama-sama sunat ini Ustaz. Sama-sama sunat. Tapi kalau masalah dihitungnya, yang dihitung tahiyat awal itu yang nanti sendiri. Jadi kalau seperti Esa ada tadi kan nututi tahiyat langsung tahiyat awal kan. Nanti tahiyat keduanya itu waktu tahiyat akhir imam. Jadi yang dihitung tahiyat awal bagi orang itu adalah waktu mengikuti imam yang tahiyat akhir itu dihitung tahiyat awal. Kalau masalah hitungnya, kalau masalah angkat tangannya sama-sama disunahkan karena makmum itu harus ikut imam. Jadi kalau masalah dihitungnya, dihitung awalnya nanti waktu imam tahiyat terakhir, jenengan yang masbuk itu tahiyat awal itu dihitungnya. Karena yang tadi itu tidak dihitung dalam
sholat. Yang sama-sama imam itu tidak dihitung tahiyat karena dia hanya kewajiban kita untuk mengikuti imam. Itu masalah hitung dan masalah mengangkat tangannya itu berbeda. Jadi kalau masalah dihitungnya, tahiyat imam terakhir, tahiyat awalnya masih itu waktu terakhirnya imam itu. Kalau masalah mengangkat tangannya sama-sama sunat mengangkat tangan. Baik itu makmum masbuk menututi imam pada tahiyat awal sehingga sama-sama sunat. Kalau masalah membahas sunatan, kalau membahas sunat sudah ya itu ya saatnya. Terus ini masih ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ibadah kita harus ikhlas? Bagaimana kalau selalu mengharap kepada Allah? Bagaimana kalau selalu mengharap kepada Allah? Yang ikhlas kalau mengharap kepada Allah. Ya begini. Yang dikatakan riya itu apa sih? Yang dikatakan riya al-amalu li ajlin nas wa tarkul amal li ajlihi. Melakukan pekerjaan, perbuatan, kalau di sini konteksnya ibadah, melakukan perbuatan ibadah li ajlin nas itu riya karena manusia. Oh, saya sholat agar supaya mendapat pujian dari mertua saya, itu riya namanya. Wa tarkul amal li ajlihi, dan meninggalkan perbuatan karena manusia itu juga riya. Karena definisi riya itu adalah tarkul amal li ajlin al-amalu li ajlin nas wa tarkul amal li ajlihi. Mengerjakan perbuatan karena manusia, meninggalkan perbuatan karena manusia, itu juga dikatakan riya. Artinya apa? Ya kita kalau ingin ikhlas hanya mengharap kepada Allah. Kalau orang awal beribadah itu wajar, kalau kata saya. Imam Syafi'i saja waktu mencari ilmu itu bukan karena Allah pertama kalinya. Imam Al-Ghazali itu mencari ilmu pada awalnya itu bukan karena Allah, tapi karena mencari makanan yang di rumahnya itu tidak ada yang dimakan, kecuali dia pergi ke rumahnya Syekh untuk mencari ilmu, nanti dikasih makan. Niatnya pada awalnya seperti itu, tapi setelah ilmunya tinggi, ikhlas itu datang sendiri. Ikhlas itu datang sendiri. Nah, seperti ini. Saya datang ke musola supaya dapat makanan tahu seperti ini. Nah, itu awalnya seperti itu. Tapi kalau nanti sudah terbiasa, ilmunya sudah tinggi, takwanya sudah tinggi juga, maka tahu ini tidak ada artinya bagi mereka. Seperti itu. Kalau awal biasa. Tapi kalau menanyakan tentang definisi ikhlas, definisi riya, yang seperti ikhlas itu sebaliknya riya. Kalau riya al-amalu li ajlin nas wa tarkul amal li ajlin nas. Mengerjakan sesuatu karena manusia, meninggalkan sesuatu karena manusia, itu dikatakan riya. Artinya apa? Harus melulu kepada Allah. Itu ikhlas namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menghadapi ujian dan musibah kita harus sabar, betul. Sikap yang sabar dalam menghadapi ujian atau musibah, maknanya lebih dalam itu bagaimana? Maknanya lebih dalam itu bagaimana? Dan bagaimana cara menantinya supaya kita sabar. Tadi itu sudah terjawab dengan perjawaban Pak Ustaz siapa tadi? Muhyiddin. Ini pernah di Bangkalan ini. Kalau di Bangkalan ini karena dekat dengan Pak Odil agak alim-alim memang. Bagus itu sudah. Tadi ini sudah terjawab. Cara melatihnya itu walaupun kita tidak bisa sekaligus ya, kuatkan iman kita dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dan berangsur-angsur baik dengan menyiapkan diri kita agar sebanyak bisa menerima itu. Artinya semua itu takdir. Qul alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah. Pikirkan seperti itu, insya Allah kita akan bisa menghadapi sesuatu atau musibah, ujian dan lain sebagainya itu dengan ketabahan. Ya.
tadi yang agak mamang saya itu yang agak ragu terkait dengan pertanyaan itu yang 10 atau pernah baca dulu tapi lupa ya, nanti bisa dicek lagi. Kalau yang lain insyaallah ya. Apa Ustaz nggih sakit nggih? Yang terkait dengan tadi Ustaz, yang pertanyaan masalah madhab tadi, mencampur madhab dalam satu amalan ibadah. Iya. Posisi sekarang itu kan tidak sangat jarang sekali guru-guru kita yang dia pegang ajaran dengan satu madhab, Ustaz. Contoh misalkan ya, kalau wudhu aja ya, misalkan wudhu. Kalau madhab Syafi'i kan rambut dulu, setelah itu telinga. Kalau madhab lain rambut, langsung telinga begini kan, itu kan lain madhab. Padahal juga dicampur di situ, misalkan pada basuhan pertama itu disertakan niat. Itu kan artinya dalam perkara wudhu itu kita sudah menganut dua madhab. Artinya guru-guru kita itu yang ini guru yang khusus madhab Syafi'i, ini guru yang madhab Abu Hanifah, ini guru yang khusus madhab Imam Malik. Kan kalau begitu kan sekarang kan jarang sekali, Ustaz. Sekarang kan keumumannya, pokok saya belajar agama kepada guru, ya itu yang kita lakukan, Ustaz. Artinya kita tidak pilih-pilih gitu. Gimana, Ustaz? Terima kasih, ada bagus. Kalau masalah madhab ini insya Allah agak bisa. Begini, terkait dengan seperti contohnya wudhu tadi ya, itu langsung dibasuh keseluruhan. Itu bukan Imam Syafi'i sebenarnya, tapi Imam Syafi'i disunahkan. Jadi kalau masalah itu tidak keluar madhab walaupun ikut madhab lain, karena kalau masalah madhab dalam ibadah ini Imam Syafi'i mewajibkan sebagian saja, juz'un minar roksi. Jadi rambut ini hanya sebagian saja, 1 atau 2 di bahasanya ini sudah cukup, itu kewajibannya. Tapi sunnah untuk dibantu keseluruhan, yang itu merupakan kewajiban menurut imam yang lain, seperti itu. Jadi karena masih dalam koridor satu imam itu diperbolehkan, bukan mencampur kalau seperti itu, tapi melakukan kesunatan menurut imam yang dia yakini. Ini kalau yang contoh tadi itu, karena kalau masalah hurufiyah atau dhammi, kalau qat'i kan sudah tidak bisa dibahas, tapi kalau masalah dhammi ini semuanya mungkin untuk terjadi. Semuanya mungkin untuk terjadi, sehingga perbedaan antara satu imam dengan imam yang lain itu sangat mungkin terjadi, dan persamaannya juga sangat mungkin terjadi. Seperti itu. Jadi kalau seperti contoh tadi itu bukan keluar dari madhab, tapi menurut imam keyakinan dia itu masih disunahkan, tidak mengikuti madhab yang lain, seperti itu. Jadi kalau wudhu semisal pakai 1 gelas ini untuk semua anggota wudhu ini bisa cukup, ini bisa cukup menurut Imam Syafi'i, juga imam yang lain sama-sama bisa, asalkan kita bisa meratakan menurut Imam Syafi'i, kan begitu, rata semuanya. Kalau imam yang lain, tapi begini perbedaannya, kalau Imam Syafi'i harus air yang datang kepada anggota tubuh kita, anggota tubuh kita. Tapi kalau imam yang lain bisa anggota tubuh kita yang datang kepada air ini, karena ada yang tidak mempermasalahkan air mustakmal dan juga air tidak mustakmal wa ghairu mustakmal. Ada yang mempermasalahkan, ada yang tidak, begitu. Nah, perbedaannya air ini bisa cukup menurut beberapa madhab untuk ibadah kita, seperti itu. Jadi bukan mencampur kalau seperti itu. Jadi masih dalam koridor imam yang kita yakini. Imam Syafi'i bisa cukup asalkan rata semuanya, bisa cukup untuk dengan ini. Imam yang lain bisa cukup, tapi perbedaannya kalau Imam Syafi'i air yang harus datang, kalau imam yang lain bisa anggota tubuh kita yang datang ke air, seperti itu. Karena tidak memperlakukan air mustahil itu, seperti itu. Ya. Tadi yang Ustaz, tadi yang guru-guru kita kan, guru-guru kita
Dia kan tidak memperhatikan oh ini mazhab apa, sehingga kita kan yang ikut guru kita ini. Paham ya saya. Jadi untuk mengikuti guru kita, ya lihat ciri-cirinya saja. Kalau ditanya, sampean ini bukan mazhab Syafi'i, sampean Hanafi kalau seperti ini kan empat mazhab dalam membahas Bismillah itu kan berbeda itu. Ada yang disir, ada yang tidak bisa dibaca sama sekali, ada yang jahar kan seperti itu. Ciri-cirinya bisa dilihat. Kalau yang jahar maka itu Imam Syafi'i dan Hambali. Kalau yang sir itu bisa Imam Malik. Kalau yang jahar maka itu Imam Abu Hanifah. Lihat ciri-cirinya. Oh ini ternyata Imam Abu Hanifah seperti itu. Perbedaan. Lihat ciri-cirinya. Kalau ditanyakan sendiri kan langsung malu kan gitu. Soalnya kan guru-guru kita yang belajar ke Mekah, kalau belajarnya kepada Syekh Muhammad semisal itu Syafi'i, jadi datanya ke sini ikut Syafi'i. Kalau datanya ke Sayyid Alwi Al-Maliki, ya Imam Maliki. Jadi datanya ke sini Imam Maliki. Kalau ditanya satu persatu kan enggak enak. Ciri-cirinya saja kita lihat seperti itu. Nah, untuk mengetahui ciri-cirinya bagaimana Ustaz kan gitu. Ya belajar membaca terkait dengan perbandingan mazhab. Ada buku, ada kitab Manhajul Arba'a, terus ada kitab Mausu'ah, itu perbandingan mazhab semua. Sekarang sudah banyak perbandingan mazhab itu. Bahkan bukan hanya perbandingan mazhab ibadah, jinayah pun juga ada gitu. Perbedaan terkait selain ibadah itu. Juga perkawinan mau ikut bingung siapa itu. Ada yang tidak menggunakan wali, ada yang menggunakan wali, ada yang tidak menggunakan saksi, menggunakan wali, ada yang tidak menggunakan semuanya itu loh. Hanya berdua, bahaya kalau seperti itu. Ya. Akan berdua itu loh. Kan ada ini bahaya makanya seperti itu. Iya. Ada seorang imam yang memperbolehkan seperti itu kan bahaya. Itu mazhab apa ya? Siapa itu? Bisa face to face nanti. Oh gitu. Iya. Tapi bukan itu sesat atau bukan sesat Ustaz itu? Gimana? Yang Abdul Aziz itu. Abdul Aziz? Iya. Bukan itu, bukan. Tidak sesat ya? Abdul Aziz, pendapatnya itu saya tidak setuju itu. Dan menurut saya pribadi ya, itu sesat menyesatkan kalau seperti itu. Begini, soalnya begini, terkait dengan pengertian illa ma malakat aima illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum itu. Jadi ada aimanuhunna, ada aimanuhum. Kalau untuk orang perempuannya aimanuhum. Kalau untuk orang laki-lakinya, jadi pasangannya itu aimanuhunna. Yang dibahas itu aimanuhum untuk pasangan laki-lakinya saja. Jadi yang perempuannya tidak dibahas. Begini soalnya kan begini. Malakat aimanuhum itu kan dulu itu sistem perbudakan itu. Kalau oleh Abdul Aziz itu diartikan suatu komitmen. Padahal saya melihat konferensi pers dari UIN Sunan Kalijaga itu sudah dikasih catatan itu. Yang dimaksud komitmen itu harus jelas, bukan hanya komitmen tanpa syarat, tapi menggunakan komitmen dengan syarat. Kalau pernikahan antara laki-laki dan perempuan menggunakan komitmen dengan syarat, itu pernikahan sudah sah. Kata pengujinya seperti itu. Tapi antara laki-laki dan perempuan yang menggunakan komitmen tanpa syarat itu tidak diperbolehkan. Sedangkan oleh Abdul Aziz sendiri itu dipelintirkan tanpa syarat, sehingga diartikan oleh khalayak umum itu adalah seks bebas. Kalau begitu, seks bebas itu bahaya. Karena dulu sistem perbudakan itu untuk menghilangkan sebenarnya Islam itu. Untuk menghilangkan sistem perbudakan itu dihilangkan sedikit demi sedikit dan menyelamatkan manusia supaya tidak ada sistem perbudakan itu. Karena perbudakan itu ada pada masa sebelum Islam. Jadi salah Ustaz ya? Salah Abdul Aziz salah ya?
Ya menurut saya, tapi kalau pendapat orang lain itu berbeda. Tapi kalau menurut saya salah besar. Ya, salah besar. Salah besar itu. Ya, salah besar. Salah besar bisa. Iya. Satu lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengetahui kalau musibah itu ada dua. Kalau musibah karena perbuatan manusia, yang kedua memang benar-benar ujian dari Allah. Kalau perbuatan dari manusia itu terkadang yang dimurkai Allah. Contoh suatu kaum Sodom yang sudah dibinasakan oleh Allah. Bagaimana menyikapi kalau seandainya sekarang mulai adanya legal LGBT? Apakah itu termasuk ujian atau pasal yang dilakukan perbuatan manusia, atau itu memang benar-benar ujian dari Allah? Dan bagaimana menyikapi kalau seandainya LGBT ini benar-benar legal? Apakah semua yang di bumi ini akan dibinasakan? Ya. Terkait dengan LGBT itu ada ayat yang mengatakan bima musibah itu ada yang bima kasabat aidihim bima kasabat aidin nas, itu maksudnya seperti itu. Jadi musibah yang disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Artinya apa? Artinya manusianya itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan azab kepada mereka. Itu musibah. Musibah yang berupa azab seperti itu. Apakah itu ujian atau azab? Itu kalau seperti itu bima kasabat aydihim itu azab kalau seperti itu. Jadi kalau dalam satu desa untuk memberi cobaan gempa bumi semisal, bukan hanya pelaku maksiat yang terkena, tapi orang-orang yang takwa juga terkena. Karena apa? Karena tidak mungkin orang yang takwa diangkat oleh Allah. Oh, ada 2 orang, 3 orang yang tidak mungkin, terkena semua. Kalau Allah sudah mengadab suatu kaum, maka Allah tidak memilih mana itu yang takwa, mana itu yang ahli maksiat. Kalau di sana ada ahli maksiat, maka tugasnya orang-orang yang bertakwa ini untuk mengingatkan kepada orang yang ahli maksiat supaya adab Allah tidak diturunkan kepada kaum tersebut seperti itu. Jadi itu bukan merupakan apa? Azab kalau sudah seperti itu. Kalau sudah ahli maksiat. Nanti kalau semisal LGBT ini dilegalkan di Indonesia, LGBT dilegalkan, semisal di Sidoarjo ini melegalkan LGBT. Jadi ada kiai-kiai pengasuh pondok pesantren, sehingga ketika datang gempa, kiainya itu diangkat. Tidak mungkin seperti itu. Walaupun kiai juga dikasih gempa oleh Allah. Karena apa? Karena tugasnya seorang kiai sebagai penerus Rasul itu harus bisa mengingatkan dan mencegah agar supaya LGBT itu dilegalkan. Karena itu sudah benar-benar menyimpang dengan aturan Allah, kan seperti itu. Mulai negara ya Ustaz. Undang-undang repot. Undang-undang, apalagi Pak Hakim ini sangat bisa. Kalau Pak Hakim itu bisa langsung, langsung bisa gitu ya Pak Hakim. Ya, paham ya. Jadi kalau memang pelaku maksiat itu azab bagi mereka. Kalau bagi pelaku ahli taat kepada Allah, maka itu adalah ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung dari kita sendiri yang menilainya itu. Ya, mungkin ini yang terakhir ya. Sudah agak malam dari kami. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Hanya bergurau dan berbagi tentang pengetahuan. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dicatatkan sebagai amal baik kita. Dan kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala besar yang ikut dalam pengajian dan kajian ini, karena ilmu itu adalah sesuatu yang sangat bernilai dan berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa sempurna, orang bisa naik derajatnya karena ilmu, dan orang bisa turun derajatnya karena tidak memiliki ilmu. Dari kami pribadi, bila mana ada kesalahan